Nah, ini kalau misalnya mau goreng tahu ya, dipastikan dulu si minyaknya itu benar-benar panas ya. Soalnya beda kalau kita pakai kompor Simawar sama kompor rumahan itu beda ya. Soalnya kalau misalnya kompor Simawar itu kan ibaratnya apinya bisa stabil. Kalau misalnya pakai kompor rumahan kayak gini, ibaratnya apinya itu kurang stabil, kurang panasnya, emang agak kurang. Tapi kalau misalnya kita bisa agak sedikit sabar gitu ya, bisa jadi juga gitu, cuman kita perlu kesabaran aja gitu. Kalau biasanya normalnya itu kita pakai waktu ngegorengnya kurang lebihnya kan itu paling 15 menitan. Kalau yang kayak gini mungkin agak sedikit lama ya, soalnya dari proses mekarnya juga beda gitu kalau pakai wajan yang kayak gini. Nah ini kalau misalnya tahunya udah agak sedikit ngembang gitu ya, kita aduk-aduk aja sedikit gitu. Ini saya tahu satu saya bagi 4 ya gini ya. Tahu satu saya tahu satu bagi 4. Ini yang di tempat saya ini tahu satu saya bagi 9 ya. Tapi insya Allah sih di tiap daerah juga kalau misalnya ada tahu yang yang mekar itu nggak jadi masalah. Intinya mah kalau di tahu itu nggak usah pakai tahu khusus, yang penting pakai tahu putih yang bisa ngembang, itu aja sih poinnya di situ. Nah ini kalau misalnya ini si tahunya belum kering, jangan dulu disiram ya, soalnya ini jadinya nanti nggak akan nempelnya, nggak akan benar-benar sempurna gitu. Kita diamkan saja dulu supaya si tahunya itu benar-benar mengembang, benar-benar rata, sama benar-benar agak sedikit matang gitu. Indikator tahu itu matang nanti juga akan kebalik sendiri, si tahunya ada yang kebalik sendiri. Nah itu sedikit enggaknya si posisi tahunya udah matang gitu, bisa layak buat kita siram. Kenapa ibaratnya saya itu jarang memberikan tutorial seperti yang pakai wajan di rumah ini, soalnya bukan soalnya beda pengaplikasian gitu, beda sama kalau kita pakai kompor Simawar sama wajan besar gitu. Itu ibaratnya dalam pengerjaan juga bisa lebih cepat gitu. Kalau yang ini ya harus agak sedikit sabar gitu, soalnya kan beda dari temperatur apinya juga gitu. Terus kalau misalnya pakai kompor Simawar itu si mekarnya tahu itu emang bisa benar-benar mekar gitu. Soalnya kan kebantu kalau pakai wajan yang kecil kayak gini, si mekarnya itu terbatas, si tahunya yang harusnya gede juga agak sedikit kecil gitu, beda. Tapi insya Allah sih kalau misalnya tahunya bagus juga nanti juga mekarnya sempurna gitu. Nah, ini sebentar lagi siap untuk kita siram ya. Kita tunggu aja sebentar lagi. Dipastikan kalau misalnya kita mau nyiram itu dari satu cangkir ini kita bagi jadi 4 atau 5 siraman dulu untuk siraman pertama ya. Untuk siraman pertama kita sedikit-sedikit dulu ya, jangan sekaligus, soalnya biar ibaratnya ada pondasi buat nanti si cangkir kedua cangkir ketiga itu bisa nempelnya itu secara merata ya. Nah dipastikan juga kalau misalnya mau kita penyiraman adonan itu kita
biasakan diaduk dulu ya si adonannya, jadi biar nggak ada yang mengumpal, biar nggak ada yang apa adonan belum rata gitu. Nah kalau misalnya udah agak kekuningan bisa kita siram. Nah dari satu cangkir ini kita bagi jadi 5 kali siraman, sedikit-sedikit dulu aja lah kalau untuk pertama. Nah bedanya wajan kecil sama wajan besar, kalau wajan kecil kayak gini kita nggak leluasa dalam ibaratnya teknik mengaduknya, tapi kalau kita pakai wajan besar itu kita leluasa, nggak takut tumpah, nggak takut nggak takut ibaratnya ada minyak yang keluar dari wajan gitu. Nah ini udah siraman pertama, kita diamin dulu aja sampai benar-benar agak kering, soalnya ini si temperatur apinya nggak stabil ya, kita diamin dulu aja. Kalau di posisi wajan besar ya kalau udah habis buih-buihnya bisa kita siram lagi gitu, tapi kalau untuk di wajan kayak kecil kayak gini kita diamkan aja dulu sampai agak sedikit kering gitu. Mungkin belum agak sedikit kelihatan ya, soalnya ini si keriting sama keribonnya, soalnya kan ini baru siraman pertama, terus apinya juga kurang stabil. Nah kita di sini kita diamkan aja dulu sampai si benar-benar minyaknya itu stabil dulu, agak sedikit panas gitu. Dan jatuh, kita ambil aja. Kalau ada yang lengket-lengket kayak gini misalnya, ini nggak jadi masalah ya, soalnya ini kan si spatula wajannya ini kan ibaratnya belum terbiasa juga, belum terbiasa keasah gitu, beda sama yang di tempat jualan gitu. Tempat jualan mah nggak akan ada lengket-lengket kayak gini gitu. Kita bersihkan aja biar enak gitu. Dimaklum ya, ini soalnya konten dadakan ini. Sip. Nah udah agak sedikit kering kayak gini, kita siram lagi sedikit lagi ya, jangan banyak-banyak. Ini kalau di wajan besar ini udah kelihatan gitu keriting-keritingnya ini, soalnya kan apinya ini soalnya kurang stabil gitu kalau pakai wajan kecil kayak gini. Makanya dalam waktu pengerjaannya juga ya maaf agak sedikit lama gitu, soalnya kan beda gitu si temperatur apinya gitu. Harus benar-benar sabar kalau wajan kayak gini mah gitu.
kalau buih-buihnya udah habis baru bisa kita siram lagi. Dipastikan aja si temperatur apinya panasnya benar-benar panas ya. Ini nggak ada edit-edit, nggak ada itu ya, ini mah real gitu ya. Ini kalau minyak sendiri saya pakai 2 liter dulu ya. 2 liter sebenarnya mah bisa sih kurang dari itu juga kalau untuk di wajan kecil kayak gini, cuman kalau di posisi 2 liter gini mungkin agak sedikit enak lah gitu. Nggak takut ada yang nempel-nempel juga gitu. Nah, kita harus sedikit sabar aja tuh. Meskipun ini pakai wajan kecil, kalau ada adonannya bagus pasti nempel gitu, nggak akan ada yang di sini yang mengendap gitu. Kitanya poinnya sabar aja dulu. Poinnya kalau pakai wajan kayak kecil kayak gini. Ada jeda waktu untuk penyiraman gitu. Kalau yang biasanya kan paling cuma 30 detik, 40 detik. Kalau yang gini harus agak 1 menit lebih lah, biar supaya si minyaknya itu stabil stabil panasnya itu benar-benar stabil gitu. Terus kalau mau goreng tahu yang di wajan kecil kayak gini, dipastikan tahunya ditiriskan dulu ya. Jangan sampai pakai tahu yang ibaratnya misalnya kita belanja tadi pagi langsung kita goreng, jangan, soalnya itu banyak mengandung kadar airnya juga. Jadi seenggaknya kita keringin dulu si tahunya, ditirisin dulu supaya kadar airnya agak sedikit berkurang ya. Ada jeda waktu kalau untuk di wajan kecil kayak gini. Makanya kenapa dari 1 cangkir ini saya bagi-bagi, nggak siram langsung, soalnya supaya ibaratnya si crispy-nya itu rata gitu. Maaf tadi ada tahu yang jatuh, saya masukin lagi, tapi insya Allah di sininya juga masih bersih, aman. Tuh. Kalau misalnya ada, kok Kang ini lengket-lengket kayak gini, ya kita pisah-pisahin aja, wajar aja. Soalnya kalau ada yang agak lengket di spatula, di wajan, atau di tahunya sendiri jadi nempel atau gimana, itu karena ibaratnya si panasnya itu kurang merata gitu, panas apinya. Jadi ya emang harus benar-benar kering gitu ininya gitu. Makanya lebih enak buat di wajan yang besar, si mawar gitu, pakai kompor si mawar wajan besar. Tapi kalau untuk konsumsi ya bisa lah gitu. Kalau untuk coba-coba dulu, ngetes dulu gitu, ngetes adonan kayak gini ya boleh lah gitu, diaplikasikan gitu. Kalau untuk minyak sendiri, kalau di bidang usaha yang kayak gini ya nggak akan boros gitu. Yang bilang boros yaitu dia udah berapa tahun jualan gitu. Saya yang udah bergelut dari 2014 kayak gini ya alhamdulillah aman-aman aja, asalkan tata cara, peralatan, adonan, dan teknik yang lain-lain itu emang benar gitu. Kita harus sabar kalau yang kayak gini.
Kalau standarnya mah pakai wajan besar sama kompor Simawar ini 15 menit udah selesai. Kalau wajan kayak gini ya harap bersabar teman-teman seperjuangan. Kedengeran nah suaranya. Kalau suara-suara kayak gini ini dijamin crispy, terus kelihatan juga sih tuh ini udah agak sedikit agak ya ada kribo-kribonya. Ini baru satu kali siraman. Nah, kita masuk di siraman kedua. Biasa adonannya diaduk-aduk dulu ya, biar nggak ada adonan yang menggumpal. Kang Iman, lo kok saya gagal pakai wajan kecil kayak gini, kayak gitu, nggak keribo kayak Kang Iman? Yaitu ada beberapa faktor. Kalau di wajan kecil kayak gini ya kita sama kan, wajan kecil kompor kita sama pakai yang satu tungku yang biasa kita rubah. Itu mah berarti emang gagalnya gagal di adonan gitu. Intinya mah sabar dulu aja kalau di kompor kecil kayak gini mah. Ada jeda waktu buat kita nyiram si crispy-nya gitu supaya benar-benar rata, benar-benar tertutup, nggak ada yang menggumpal, nggak ada yang nempel, terus hasilnya bagus gitu. Sabar aja. Terus kebanyakan orang itu ya gagalnya itu kebanyakan kan kalau yang kayak gini dibikinnya konten kreator gitu, enggak penjual langsung. Kalau penjual langsung kan tahu gitu, oh ya ini waktunya nyiram, oh ya ini waktunya kita buat ngaduk-ngaduk. Terus jangankan ditanya tentang yang gini, ditanya tentang hitung-hitungan, kalau sama penjual langsung mah tahu gitu, gede kecil untung kotor bersihnya juga tahu gitu. Udah kelihatan ya agak keribo ya, warna bagus. Sabar, intinya poinnya sabar. Kalau buih-buihnya yang kayak gininya belum habis, jangan kita siram dulu ya. Itu berlaku untuk wajan kecil sama wajan besar, soalnya ini belum benar-benar kering gitu. Sambil ngopi guys, sambil ngopi. Ini udah hampir 20 menit, tapi ya pakai wajan kecil. Kalau wajan besar mah beres lah cepat waktunya juga.
Oh, hati-hati ya dalam ngaduk-ngaduknya kalau pakai wajan kecil kayak gini, takut tumpah-tumpah tuh. Saya juga ada sedikit insiden tadi, ada tumpah-tumpah. Ada yang lengket-lengket kayak gini wajar ya, soalnya ini wajan kecil jadi apa, stabil panasnya nempel kayak gini. Tinggal 1 cangkir lagi ya. Kalau biasanya sih 3 cangkir setengah, kalau ini mah ya 3 cangkir juga cukup ya. Cuman 1 cangkirnya kita bagi-bagi ya supaya apa, enggak menggumpal gitu kalau di posisi wajan kecil kayak gini. Kalau ada yang nempel-nempel kayak gini, misalnya ada 1-2 yang nempel, kita pisahin aja ya, jangan terbiasa, dibiasakan buat satu sama lain itu menempel gitu. Udah kelihatan keribo ya. Agak keribo ini, kalau wajan besar bisa lebih bagus lagi. Kita sabarin, kita diamin dulu guys. Tunggu sampai benar-benar kering baru kita siram lagi ya. Sabar aja kalau di wajan kayak kecil kayak gini. Masuk siraman ketiga, cuman biasa ya diaduk-aduk dulu adonannya. Cuman biasa ini, nah ini harus benar-benar kering dulu kalau di wajan kecil kayak gini, biar panasnya stabil. Kalau panasnya stabil pas disiram itu ada suara ya kayak gitu, nah itu tandanya si minyaknya itu benar-benar stabil panasnya, nggak dingin nggak kepanasan gitu. Keribo guys, bagus kan? Nah, intinya mas sabar kalau di apa, di posisi apa ya, minyak apa, wajan kayak kecil kayak gini. Makanya kalau yang kayak gini ini bilang wah mudah gini-gini, nggak juga, soalnya ya saya juga ada perjuangannya, ada modal-modal yang saya keluarkan gitu ya. Ibaratnya nggak apa,
bukan waktu yang sebentar gitu untuk mendapatkan hasil yang kayak gini gitu. Oke, sip, aman. Posisi nyiramnya dari atas ya, biar apa, nyebar si adonan crispy-nya biar meratanya, benar-benar merata ya. Ya, kalau untuk skala kecil, ibaratnya ibu-ibu rumah tangga atau ibaratnya kita yang ibaratnya emang belum memiliki modal untuk beli peralatan yang besar, ya bisa aja diaplikasikan seperti ini. Cuman ya itu waktunya aja lama gitu, kita dalam waktu menggorengnya lama gitu. Tapi ya kalau untuk sekelas kayak gini, kribonya kayak gini ya, saya angkat dulu, kribonya kayak gini, ini memang apa, layak, bahkan lebih dibilang layak daripada ibaratnya yang kita posisinya enggak bertanya, enggak konsultasi, enggak gimana-gimana sama orang yang tahu gitu. Kalau kita konsultasi mah kan seenggaknya kita punya ilmu, punya dasar gitu. Tuh, ini nggak ada yang rontok ya, tuh saya ambil kayak gini gitu, tuh nggak ada yang rontok, tuh nggak ada yang rontok ya. Kalau ada yang rontok mah kelihatan pas digini juga, serpihan rontokannya banyak gitu. Kalau ini mah kan nggak ada. Udah layak guys, segini guys. Kalau sekiranya wah crispy-nya belum tebal, kita tambahin aja adonannya, nggak apa-apa. Oh, kita adonannya juga irit, modal seuprit tapi hasilnya melejit. Nah ini kan buih-buihnya belum, ini nih yang ada kayak busa-busa, maksud saya buih-buihnya itu kan ini belum habis. Nah kita jangan dulu siram, biarin aja dulu sampai kering, sampai ibaratnya buih-buihnya habis baru kita siram gitu. Kalau ada peralatan yang lengket-lengket kayak gini, ini apa, wajar sih, soalnya ini pakai peralatan rumah gitu. Kalau pakai peralatan tempur mah kan beda gitu, spatulanya juga.
bentar lagi kita angkat ya, soalnya kan ini kita bikin pakai wajan kecil gini ya. Alhamdulillah lah segini mah gitu, nggak ada adonan yang rontok, nggak ada adonan yang menggumpal gitu. Nah, ini durasinya sampai setengah jam lebih kayak gini. Ini saya kita siram sedikit lagi biar crispy-nya mantul. Oh iya. Oh, mohon ah. Mohon. Nah, ini bentar lagi ya guys. Ini tinggal setengah cangkir lagi kita bisa angkat. Poinnya sabar. Ya. Sip. Oke, ini udah 3 cangkir setengah ya, sudah layak bisa kita angkat. Tapi ya biasa ini kita nunggu kering, habis buli-bulinya udah agak sedikit kering baru kita angkat. Sambil nanti kita sekalian review. Jangan takut gosong ya, nanti juga ada perubahan warna gitu dari dari kok ini agak sedikit gelap kayak gini, nggak akan gosong gitu. Nanti juga ada perubahan warna yang golden brown bahasa kerennya gitu. Jangan takut gosong, soalnya kan kita pakai bumbu racik juga yang nggak aneh-aneh gitu, bahan-bahan yang simple gitu, nggak pakai telur, nggak pakai baking soda yang kayak gitu, nggak pakai yang aneh-aneh kalau kita. Sip, bisa kita angkat kalau udah kayak gini ya. Oh, ini kalau nggak pakai peralatan yang di tempat jualan, maafkan, soalnya ini ininya
agak sedikit goyang. Sip. Kita pindahkan dulu guys. Aduh, saya nggak ada ini. Sip. Kita simpan dulu di sini. Nah, kita simpan dulu. Satu yang ini. Sip. Minyak aman ya tuh. Di sini. Nah, oh, kalau ini adonan jelek, ini bakal ada yang rontok. Ini nggak ada yang rontok ya, tuh. Jelas tuh. Nggak ada yang rontok, nggak ada yang menggumpal. Sambil kita review, kita matiin dulu api, jangan lupa guys. Oke, kita pindah. Nah, ini penampakan tahu crispy yang digoreng pakai wajan kecil. Alhamdulillah hasilnya bagus. Sip. Enggak apa. Oh, ini. Kita nyari angle yang bagus biar warnanya kelihatan. Nah, ini. Bagus ya tuh. Nempel sempurna tuh. Ini pakai wajan kecil ya. Kalau pakai wajan besar ini bisa lebih bagus lagi ya. Tapi ini ya terkadang ada yang mau ngetes ilmu gitu, mau itu ke saya pakai wajan kecil bang, pakai wajan kecil bang. Ini udah saya buktikan bisa ya, meskipun membutuhkan waktu yang agak sedikit lama. Oke, terima kasih. Salam sejahtera, sehat-sehat selalu buat rekan-rekan teman-teman yang udah mengenal saya. Saya Iman dari Bandung, tepatnya di Cimahi, Jalan Cibabat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.